Desa Tegalsari merupakan salah satu desa yang terletak di dekat Jalan Raya Pantura, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang. Desa ini merupakan desa terbesar di Kecamatan Kandeman yang terdiri dari 7 dukuh. Dengan letak geografis yang dimilikinya, Desa Tegalsari memiliki potensi berupa area pertanian padi yang sangat luas, sehingga membuatnya menjadi wilayah lumbung padi di Kabupaten Batang. Desa Tegalsari, khususnya di Dukuh Siwatu, memiliki sebuah khas kesenian tari yang dinamakan kesenian sintren. Kesenian sintren ini merupakan kesenian yang berwujud tari tradisional Jawa yang bernuansa mistis. Tarian ini menggabungkan unsur magis dan mistis dengan gerakan tari yang lembut dan memukau. Sintren melibatkan seorang penari perempuan yang dipercayai kerasukan roh leluhur sehingga ia dapat menari dengan mata tertutup dan terikat tanpa kehilangan keseimbangan. Pertunjukan ini biasanya diiringi oleh alunan musik gamelan yang menambah suasana mistis dan magis dari tarian tersebut. Sanggar Setiap Budaya, sanggar tari kesenian sintren di Desa Tegalsari, diketuai oleh seorang warga dari Dukuh Siwatu, yaitu Pak Prianto. Sudah sejak lama, beliau telah berkecimpung di paguyuban kesenian sintren ini. Perkenalkan, nama saya Prianto. Saya di paguyuban kesenian sintren Setiap Budaya Desa Tegalsari, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang sebagai penasehat dari paguyuban kesenian tersebut. Sintren yang ada di Desa Tegalsari, menurut para sesepuh kami, sintren itu merupakan kesenian tradisional yang ada. Itu bukanlah asli dari desa kami, melainkan penyebaran kesenian. Mungkin kesenian itu seluruh di Pantura, Pulau Jawa, ada semua dari Jawa Barat sampai Jawa Tengah yang ujung paling timur. Untuk rata-rata ada kesenian sintren. Kesenian sintren yang ada di Desa Tegalsari ada kandungan makna-makna tersendiri dari filosofi apa yang ada di sintren. Mengapa sintren memakai kacamata? Karena saat sintren betul-betul dia kesurupan atau dia di luar kendali si sintren itu sendiri, sehingga dia seakan-akan dia tetap nampak gagah, nampak cantik karena dia memakai kacamata hitam. Selanjutnya, kenapa si sintren saat pentas tidak boleh disentuh oleh lelaki yang mereka joget bersama? Karena di situ ada filosofi yang makna yang sangat mendalam. Filosofinya yaitu gini, walaupun dia seorang wanita dengan penampilan menari dan di situ ada pria atau lelaki yang ikut menari, karena di situ saat si sintren itu disentuh dia akan pingsan. Makna yang terkandung adalah untuk melindungi harkat martabat seorang wanita. Dengan disentuh dia pingsan, secara otomatis si lelaki atau yang joget bersama tidak bisa menyentuh kembali karena si sintren dia pingsan. Sehingga filosofinya kehormatan sebagai seorang penari adalah kehormatan yang sangat tinggi. Walaupun dia seorang wanita tidak bisa dijamah sembarangan oleh begitu mudahnya dijamah, karena filosofinya adalah melindungi harkat martabat seorang wanita. Terus selanjutnya ada beberapa sesaji uborampe yang ada di pementasan adalah sesuatu bukanlah untuk memanggil roh atau lembut, itu enggak. Adalah di situ ada makna-makna yang ada di pementasan itu. Sesaji ada air bunga taman, ada juta pasar dan lain-lain, adalah suatu makna hasil bumi yang ada di sekeliling kita itu bisa disajikan dalam wujud itu. Kalau sintren
di desa kami sebelum pementasan sintren, kami ada ritual-ritual yang harus dilakukan sebelum adanya sintren. Yang pertama yaitu kita mengadakan yang namanya berendung. Berendung itu kalau untuk yang digunakan untuk ritual berendung, kita diusahakan atau diwajibkan bahan bakunya terbuat dari gayung. Kalau kami menyebutnya siwur dari batok kelapa sebagai bahan baku berendung. Berendung itu selanjutnya dirias. Setelah dirias kita mencari bunga kamboja. Bunga kamboja di makam-makam tempat yang paling angker. Itu sebagai nanti hiasan si berendung itu. Selanjutnya saat berendung sudah selesai, maka kita menentukan hari untuk pertama kali melakukan ritual berendung. Ritual berendung dimulai pas menjelang senja. Kalau sekarang itu menjelang adzan maghrib ya, menjelang senja, kita bawa boneka berendung itu ke tempat paling angker di sekitar kita, di mana di situ roh-roh yang magicnya paling kuat. Nanti setelah kita taruh di sana kurang lebih 1 jam atau 2 jam. Kalau zaman sekarang ada waktu isya, berarti menjelang isya. Setelah isya kita ambil, tapi yang mengambil pun orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu yang bertugas biasanya ya adalah para gadis-gadis muda yang ditugaskan untuk mengambil berendung. Saat pengambilan berendung pun ada kidung-kidung khusus yang dinyanyikan sepanjang perjalanan. Ada kidung yang dinyanyikan. Setelah kita selesai, kita melakukan ritual di tempat yang terbuka, yaitu semacam lapangan atau halaman warga yang agak luas untuk melakukan ritual berendung. Nah, setelah berendung selesai, nanti akan menarikan berendung. Nah, disitulah saat menarikan berendung itu adalah untuk mencari siapakah yang akan menjadi sintren. Jadi sintren itu tidak serta-merta kita menunjuk si A, si B atau siapa untuk jadikan sintren, tetapi dia adalah pilihan dari roh-roh yang masuk dalam boneka berendung itu. Selanjutnya setelah dia terpilih, dia akan menjadi sebagai penari sintren. Akan tetapi setelah menari sintren selama 40 hari menari sintren, itu nanti ada kalau kami menyebut luaran atau selamatan purna sintren. Dengan era kemajuan zaman sekarang, dengan gempuran-gempuran budaya yang sangat luar biasa dari dunia luar, sintren pun semakin lama semakin meredup, terkikis, sehingga animo masyarakat pun akan kesenian sintren semakin lama semakin berkurang. Andai kata kita melakukan show atau pertunjukan pun tidak seheboh masa-masa yang lalu. Dengan semakin kemajuan zaman, terus semakin era religi sekarang juga sudah semakin menguat, maka sering terjadi adanya gesekan antara religi dan budaya. Untuk regenerasi kesenian sangat-sangat luar biasa sulitnya. Untuk mencari regenerasi, kita katakan sajalah untuk regenerasi di bagian Pangrawit, untuk mencari seseorang remaja atau pemuda untuk bisa menabuh alat musiknya saja kita sudah kesulitan. Yang ada di paguyuban kami rata-rata sudah sepuh semua, apalagi untuk yang si penari, si pendamping penari, kita sangat-sangat kesulitan. Akan tetapi kami masih berterima kasih kepada remaja dan pemuda yang ada di sini. Kami masih ada, walaupun tidak semua, walaupun hanya sedikit, tapi alhamdulillah masih ada yang mau bersama-sama dengan kami nguri-nguri melestarikan kesenian sintren yang ada di desa kami. Terima kasih kepada rekan-rekan dari mahasiswa Undip Semarang. Kami sangat terima kasih
respek panjenengan yang ada di desa kami sangat mengapresiasi. Kami juga berpesan kepada generasi muda, selama kita masih punya kesenian budaya yang asli di wilayah kami, apalagi itu adalah aset nasional. Kesenian silat merupakan aset nasional. Kalau kita tidak bisa menjaga, akan musnah dari bumi pertiwi. Maka jangan sampai apa yang dimiliki oleh negara, oleh bangsa kita, salah satunya aset budaya, kalau generasi tidak bisa menjaga, akan musnah dengan begitu saja. Dengan sendirinya mungkin bisa saja diakui oleh negara lain, maka kita bisa kehilangan suatu aset yang ada di negara kita. Kami mengharapkan untuk regenerasi bisa melestarikan kesenian kebudayaan yang ada di Indonesia ini. Ana dewa dening sukma bida